hadapan dari rumah itu. Saya berteriak supaya dia keluar. Dia takut sekali. Saya berlari dengan senjata. Saya pikir musuh rupanya Dominic Kondar Ritonga. Setelah saya lihat dia, saya lempar senjata saya berlutut di hadapannya, menyembah dia, minta ampun. Sebab Dominic Kondar Ritonga dahulu di Sibolong-Borong waktu saya anak-anak pendeta. Itu kenangan yang saya tidak lupakan. Waktu itu kok pendeta hampir saya tembak itu. Tahun 1990 konferensi pemuda Kristen HKBP di sini dilarang pemerintah. Alasan karena ini konferensi nasional, tidak cukup konferensi izin dari Kapolda. Tapi itu sudah tanda-tanda penjinakan HKBP waktu itu. Diminta dibubarkan. Kami cari akal, saya sarankan semua penceramah berkhotbah. Dan kalau ada yang mau bertanya, bernyanyi kita. Akhirnya kami bisa berlangsung terus. Mula-mula polisinya datang, akhirnya mereka bosan. Jadi penceramah mulai dengan doa, baru dia berceramah. Dan saya mau bertanya, bernyanyi dulu, baru bertanya dan sebagainya. Tetapi yang sedih ialah sebagai seorang yang ikut memperjuangkan kemerdekaan ini secara fisik, sebagai bekas tentara pelajar, sakit sekali waktu itu. Tetapi harus ditahan. Dan yang ketiga adalah sudah apa yang kita alami kemarin dan hari ini akan tentu meninggalkan bekas yang mendalam bagi saya. Itu catatan pertama. Catatan kedua, saya berterima kasih kepada Evorus dan pimpinan kita yang mengundang saya sebagai seorang yang sudah pensiun tahun 98. Saya katakan ini karena biasanya orang yang pensiun tidak pernah lagi kita perkirakan. Ya. Padahal banyak pengalaman mereka yang berguna. Mungkin. Jadi saya berterima kasih karena mungkin pengalaman saya mungkin berguna, saya tidak tahu. So, memang dalam pekabaran Injil saya diberi Tuhan kesempatan memimpin Komisi Pekabaran Injil seluruh dunia selama 15 tahun. Jadi semua persoalan pekabaran Injil seluruh dunia saya pimpin. Dan sebagai moderator dari komisi ini saya memimpin 2 konferensi pekabaran Injil seluruh dunia di Bangkok tahun 73 dan di Melbourne tahun 80. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga memberi kesempatan kepada saya merubah RMG menjadi UIN. Selama 22 tahun saya bekerja supaya semua gereja-gereja yang berhubungan dengan parlemen bersama-sama gereja-gereja di Eropa, di Jerman merubah yayasan itu. Tetapi belum berhasil sampai sekarang, nanti saya lanjutkan itu. Maksudnya itu saya berterima kasih sama Evorus yang mengundang saya, sebab kalau di dalam bahasa Melayu dikatakan orang pensiun itu ialah apa? Orang-orang yang tidak berguna. Jadi kalau saudara mau memanfaatkan orang-orang tidak berguna, di sini saya. Beberapa catatan mengenai disposisi pekabaran Injil. Pertama, pemahaman umum tentang PI dalam HKBP terdapat dalam kata sending. Bahasa Belanda pengutusan. Pada saat kekerasan rohani melanda gereja-gereja di Eropa dan Amerika pada abad 19, bangkitlah orang-orang Kristen yang secara pribadi merasa terpanggil oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dan bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Untuk menangani tugas ini, mereka membentuk yayasan-yayasan PI di luar lembaga gereja dan tanpa persetujuan pimpinan gereja. Mereka mengumpulkan dana, merekrut anak-anak muda, serta membina dan mengutus mereka. Biasanya yayasan itu disebut sending. Salah satu adalah Rheinische Missionsgesellschaft atau Yayasan PI Rhineland. Jadi, Injil yang datang ke Tanah Batak adalah Injil yang dibawa para penginjil yang diutus yayasan Yaya, bukan yang diutus oleh gereja di Jerman. Ini penting kita ingat. 2. Tanpa terlalu dihiraukan, pemahaman inilah yang terus dibasiskan kepada HKBP.
Sejak berdirinya HKBP belum pernah membahas ini secara berdasar dan mendalam. Hal ini nyata dalam struktur HKBP, di mana sending dijadikan sebagai biro. Adanya biro sending dalam HKBP adalah bukti pemahaman PI yang diwarisi dari RMD sejak abad 19. Juga pada saat zaman Dewan Mertulia diciptakan bersama Departemen Koinonia dan Departemen Diakonia, pemahaman sending dan nama itu tidak berubah. Bahkan sampai sekarang, hubungan biro sending dengan Departemen Mertulia belum jelas, paling sedikit kepada saya. Satu hal lagi yang menarik, pada saat pekerjaan RMD mulai menunjukkan keberhasilan dengan cepatnya bertambah jumlah orang Kristen, ganti menyusun jemaat yang misioner dengan tata gereja baru. RMD malah mengambil over tata gereja Rhineland dan Westphalia abad 19 yang justru tidak misioner dan dipakai untuk mengatur jemaat dalam HKBP. Inilah salah satu alasan mengapa HKBP tidak memiliki anggaran, aturan dan peraturan yang misioner. Kesempatan ini menyusun jemaat yang sebar, lenyap tanpa bekas. Coba ya sudah, mereka datang di sini tanpa gereja. Mereka membentuk gereja di sini dengan meniru gereja di sana. Itu. Sekalipun Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia tahun 61 sudah memufakati agar semua yayasan PI di seluruh dunia menggabungkan diri dengan gereja-gereja di negara masing-masing, itu disebut integrasi. Berdasarkan keyakinan bahwa PI adalah tugas utama dari gereja, dan sekalipun sudah ada United Evangelical Mission sejak tahun 93, yang disebut sebagai persekutuan gereja-gereja dan bukan perkumpulan perorangan yang merupakan usaha memahami PI sebagai tugas utama gereja, namun pemahaman PI yang lama masih tetap melekat baik dalam gereja-gereja pendukung di UIN, di Jerman, maupun di kalangan gereja-gereja anggota UIN yang lain, termasuk HKBP. Umpamanya gereja Jerman di Rhineland menyebut dirinya gereja pendukung UIN. Dia tidak melihat UIN bagian daripada gereja itu. Pengaruh aliran pietisme abad 19 sangat kuat di kalangan semua yayasan PI dan gereja-gereja yang dilahirkan termasuk HKBP, sehingga Injil yang disampaikan tidak utuh dan cenderung seolah-olah menyangkut surga saja. Perhatikan, hampir semua lagu paduan suara mesti ada surga. Mesti ada surga, ada surga. Tapi tugas masyarakat sama sekali tidak. Tugas dalam masyarakat dan negara dilihat dengan setengah hati. Memang pendidikan dan kesehatan diusahakan oleh sending, tetapi partisipasi orang Kristen dalam masyarakat tidak memperoleh perhatian. Partisipasi perorangan Kristen dalam memperjuangkan kemerdekaan, seperti Amir Sarifudin, TBC Matupang dan sebagainya, adalah langkah awal meninggalkan paham pietisme dan cukup lama baru disadari gereja dan diakui sebagai tugas Injili. Oleh sebab itu, sangat penting mempunyai pemahaman yang utuh tentang pekabaran Injil sebagai tugas pertama dan utama dari gereja. Untuk mengatasi barisan pietisme ini, di Sidang Raya di tahun 71 di Center berusaha merumuskan Injil secara utuh. Dikatakan, gereja disuruh ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Injil adalah berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaruan yang tersedia bagi manusia, Markus 1 ayat 15, serta kebebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan untuk dunia. Lukas 4 ayat 18-21. Kita terpanggil untuk turut serta secara bertanggung jawab dalam usaha membesarkan manusia dari penderitaannya yang disebabkan oleh keterbelakangan, kemiskinan, penyakit, ketakutan, dan ketidakpastian hukum. Kita terpanggil untuk turut serta sepenuhnya mengusahakan keadilan dalam segala lapangan hidup. Keadilan di bidang ekonomi dan politik, keadilan antar manusia dan antar golongan, keadilan dalam susunan masyarakat, dan keadilan internasional. Kita terpanggil untuk turut berjuang melenyapkan kepalsuan, kemunafikan, korupsi, dan ketidakjujuran. Kita terpanggil untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan semua manusia, rohani dan jasmani. Dengan rumusan ini,
jelaslah bahwa Injil mencakup seluruh kehidupan dan bahwa penggemar perkabaran Injil adalah gereja, bukan yayasan. Oleh sebab itu, tugas utama kita sekarang adalah merumuskan perkabaran Injil secara utuh dan meletakkan dasar-dasar pokok untuk aturan dan peraturan atau gaya gereja yang misioner. Jadi saya tidak bicara mengenai amandemen, tetapi benar-benar merubah. Sebab sebenarnya Ephorus di dalam bukunya mengatakan reposisi itu menyangkut pembaruan dan perubahan. Dengan kata lain, tidak ada gunanya rumusan PI yang utuh bila aturan dan peraturan HKBP tidak berubah menjadi struktur yang misioner, yang mencerminkan bahwa seluruh gereja disuruh ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya tambahkan 3 ayat di sini yang menjadi pendukung. Yang pertama di Matius 10 ayat 18, kemarin disinggung Ephorus itu di dalam khotbahnya, tetapi tidak diambil dari Matius tapi dari Lukas 10 ayat 18. Gratis kamu terima, gratis kamu teruskan. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Rom 1 ayat 14, berhutang kepada orang tidak junani dan junani, orang pintar dan orang bodoh. Hutang. Dan yang ketiga 1 Korintus 9 ayat 16 adalah suatu kemestian bagi saya. Cilaka saya, kata Rasul Paulus, kalau tidak memberitakan Injil. Jadi ini urgensinya itu. Dalam menyusun aturan dan peraturan yang misioner perlu diperhatikan karisma-karisma yang dimiliki warga. 1 Korintus 12 ayat 14. Sehingga karisma tersebut benar-benar membangun jemaat. Salah satu kelemahan dari aturan-peraturan kita sekarang, tidak ada peranan dari warga gereja yang jelas. Karisma-karisma itu tidak ada tempatnya. Secara khusus ini menyangkut perlunya peninjauan ulang tentang jabatan dalam HKBP, terutama dalam rangka pembagian tugas memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Kata 1 Petrus 2 ayat 9, dalam jiwa imaman yang rajani. Selanjutnya, pemahaman ini harus tercermin dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja jemaat sedemikian rupa sehingga dana untuk PI harus merupakan pengeluaran yang utama. Apa yang dikatakan mantan direktur setting tadi benar itu? Kalau lihat anggaran, pengeluaran yang utama harus untuk perkabaran Injil, baru itu jemaat yang misioner. Kalau tidak, itu tidak benar itu. Kalau masih gaji pendeta, pembangunan, kegiatan ini, omong kosong itu. Saya keras dalam hal ini. Jadi ini saya harap dikeluarkan dari sini. Bila gereja adalah perkabaran Injil, ini berarti 2 hal. 1, semua warga terpanggil menjadi saksi Kristus dalam perilaku dan gaya hidup dan dalam kehidupan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Ini juga kita dengarkan sejak Dia Raja dan kemarin dalam khotbah. Tapi ini sangat sulit, saudara-saudara. Sebab reposisi yang dimaksud menurut saya termasuk kita berani meninjau ulang pakaian kita sebagai pendeta. Apakah benar ini pendeta harus pakai jas dan dasi yang kita warisi dari Jerman, yang membedakan kita dari warga yang lain dan yang menghambat kita melayani? Coba bayangkan kalau ada 10 orang pendetanya pakai jas, mana bisa melayani yang lain? Dia yang jadi dilayani. Itu mengenai pakaian. Lalu harus kita berani meninjau feodalisme yang kita warisi. Feodalisme, umpamanya contoh tadi, kami diberi minuman, yang lain diberi minuman, itu feodalisme. Sebab kalau Ephorus haus di depan, yang di belakang juga haus. Tetapi mereka dikasih minum. Makanya saya tidak minum. Ini bukan main-main. Sebab Ephorus meminta kita reposisi. Saya tidak minum kali ini. Berapa kali diminta? Sebab apa? Kenapa dibedakan ini? Atau umpamanya merokok, maaf ya. Satu kebanggaan HKBP di Indonesia adalah tahun 1988 HKBP resmi tidak lagi merokok di sinode, rapat pendeta dan semuanya. Dan itu adalah kesaksian. Dan kita membantu bangsa ini mengurangi penyakit. Saya harus sampaikan di sini koreksi dari seorang remaja yang memimpin remaja di Jakarta waktu menghadap preses. Dia sangat aktif. Tapi waktu kembali dia mengatakan kepada saya,
Pak Opung, saya kecewa. Kenapa? Waktu kami bicara, presiden terus merokok katanya. Jadi hilang sama sekali respeknya sama presiden. Hilang sama sekali. Jadi saudara-saudara yang masih merokok, tolong. Apakah saudara memperhamba rokok atau rokok memperbudak saudara-saudara? Reposisi, kalau tidak, tinggalkan aja seminar ini. Tidak ada kemajuan. B. Seluruh gereja merekrut, mempersiapkan, dan mengutus orang-orang yang khusus dipilih untuk membawa Injil ke daerah-daerah dan atau bangsa-bangsa yang belum mendengar Yesus Kristus. Gagasan 100 orang itu baik, tetapi perlu kita perdalam lagi itu. Sebab saya gembira ditekankan satu unsur panggilan. Jadi karena itu sangat menentukan sekali. Untuk inilah perlu struktur misioner yang mendorong semua warga sadar akan tugas pekabaran Injil ini. Ini berarti saudara-saudara bahwa PI bukan hanya tugas sahabat-sahabat PI, jangan tersinggung, alih-alih sending, jangan tersinggung. Ini istilah pendukung sending abad 19. Sending, alih-alih sending harus seluruh jemaat, bukan hanya orang yang memberikan sumbangan saja. Praktis ini berarti perlunya bina warga yang terus-menerus di setiap jemaat untuk memperlengkapi semua warga agar misioner. Bina warga ini bertugas tidak sekedar melanjutkan ajaran barisan, melainkan menyadarkan bahwa setiap orang yang percaya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk berkumpul ke dalam suatu persekutuan orang-orang percaya dan sekaligus serta pada waktu yang sama adalah orang-orang yang disuruh ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, baik sebagai perorangan maupun sebagai persekutuan. Kalau sejak anak-anak ini kita tanamkan, kita dipanggil tetapi diutus sekaligus. Dunia yang dimaksud adalah lingkungan hidup dan pekerjaan tiap orang. Hubungan gereja dengan pemerintah dan negara perlu dilihat dalam tafsiran Rom 13, 1 Petrus 2, dalam kaitannya dengan Wahyu 13. Ada sikap dasar dari perlu dipegang. Hormat kepada pemerintah, taat kepada undang-undang dan peraturan yang baik, bayar pajak, peraturan luas syafaat, menyampaikan pujian atau perbuatan yang baik, dan teguran, saran, dan perbuatan yang tidak baik. Dalam keadaan kritis mengambil sikap lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini saya katakan saudara-saudara sebab Wahyu 3 mengatakan pemerintah bisa juga menjadi binatang buas. Jadi tidak hanya seperti dalam surat-surat Paulus adalah akan tunduk kepada pemerintah sebagai hamba Allah itu bisa menjadi binatang buas. Dan sebenarnya dalam surat Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 18 dia sudah sebut pengadilan di Roma itu sebagai singa yang berbahaya. Dalam dasar dari gereja adalah Yesus Kristus 1 Korintus 3 ayat 11. Dan dalam terang ini gereja menerima Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gereja adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari berbagai penganut agama yang berlain-lainan. Bersama-sama semua gereja mengusahakan kesejahteraan dari masyarakat itu. Bandingkan Yeremia 29 ayat 7. Dalam melaksanakan PI, baik dalam kehidupan perorangan maupun sebagai persekutuan, gereja perlu selalu bersikap positif, kreatif, kritis, dan realistis. Terus terang saya pribadi sangat bangga waktu saya baca Eforus diundang IAIN untuk memberi ceramah di Aceh. Pada tahun 70-an kamilah yang memprakarsai ini supaya STT di Jakarta mempunyai hubungan dengan IAIN di Jakarta. Itulah awal dari kontak yang pertama. Lalu kedua, tokoh-tokoh, namanya hubungan dengan Gus Dur dan semuanya. Nah ini dihidupkan kembali saya kembali. Dengan ini tidak perlu ada purbasangka terhadap agama-agama lain. Saudara lihat kemarin itu pidato dari Raja Susunan itu bagaimana kepercayaannya akan hebatnya toleransi ini. Dan kalau saya ingatkan saudara-saudara pada tahun 1989 waktu konferensi pemuda di sini, mayoritas peserta tinggal di rumah saudara-saudara Islam. Dan yang paling istimewa ialah bahwa air wudhu untuk masjid, untuk sembahyang itu diberi kesempatan bagi peserta tempat mandi, terutama bagi perempuan. Ini luar biasa, di mana-mana tidak ada ini. 14 mengenai membantu ini berarti sadar akan zaman di mana gereja hidup. Oleh sebab zaman ini adalah zaman yang sangat cepat berkembang
dan yang membawa banyak sekali perubahan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang kehidupan kerohanian. Maka gereja sangat perlu memahami zaman ini. Saya rasa harus orang lain secara khusus bicara mengenai ini. Terima kasih saudara moderator. Terima kasih Bu. Baik.